warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan agar kita bisa hadir di kampus 2 Lubuk Buaya Universitas Negeri Padang untuk menghadiri mata kuliah seminar dalam rangka ujian tengah semester pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang serba banyak pengetahuan, alam yang serba modern, alam yang serba banyak teknologi pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Damrah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Yang terhormat Bapak Asfara Zakia MPD Aiko selaku asisten dosen pada mata kuliah seminar ini. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam mata kuliah seminar pada hari ini. Baiklah, untuk pada pagi hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema atau berjudul Peranan Pemuda di Era Digital. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang telah hidup atau telah masuk ke era yang serba modern, serba mudah, serba instan, dan serba terkoneksi. Pada saat ini kita merasa semuanya mudah untuk didapatkan, informasi, pesan, atau bisa melakukan pembelanjaan dengan mudah. Sekarang yang jadi permasalahannya, apa yang sudah kita lakukan pada negeri ini, apa yang sudah kita perbuat pada negeri ini. Seperti dikatakan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno pernah berkata, beri saya 10 pemuda, niscaya akan saya kencangkan dunia. Dari kata-kata tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemuda di sini sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa, dalam meningkatkan hidup di era digital. Memanglah seru dan serba mudah. Karena kemudahan inilah kita harus bijak dalam menentukan setiap langkah. Tak dapat dipungkiri bahwa pemuda harus bisa menguasai perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Maka di sini pemuda berperan sebagai ujung tombak perubahan yang ada di Indonesia, yang tidak lagi berjuang dengan cara bergerilya di dalam hutan dan melawan para penjajah. Hendaknya tetap mengorbankan perubahan menuju kemajuan yang lebih baik pada negeri ini dengan memanfaatkan sebaik-baiknya jajahan teknologi yang semakin canggih. Beberapa prestasi mahasiswa mampu mencapai tingkat internasional yang seperti kita ketahui pada saat ini, bahkan mampu membawa negara yang tergolong negara maju lainnya. Tentu sudah tidak diragukan lagi jika pemuda Indonesia merupakan salah satu karunia terbesar yang dimiliki negara ini dengan kemampuannya di dunia teknologi dan saran dan prasarana yang ada. Tidak sebagai pemuda dan pemudi Indonesia memiliki banyak peluang yang bisa berada jauh di depan dibanding generasi sebelumnya. Namun sayangnya generasi milenial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial. Mereka cenderung lebih fokus kepada pola hidup yang hedon. Mereka cenderung meningkatkan hal yang instan, sangat menyukai hal yang instan, tidak memikirkan bagaimana proses dan menghargai proses yang ada. Di era ini segala sesuatu bergerak dengan cepat, dunia menjadi tanpa batas,
informasi yang diperoleh di mana saja dan siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha mampu menjadi lebih bijak. Seperti yang kita ketahui, generasi sekarang banyak menggunakan media sosial sebagai penyebar hoax. Ini mirip dengan pisau, tergantung bagaimana kita menggunakan. Kita bisa menjadikannya lebih baik, lebih pintar, dan bagaimana juga kita salah dalam menggunakannya. Tapi kita juga bisa menjadikan penyebar hoax menjadi bodoh. Itulah menjadi seperti bumerang, melukai diri kita sendiri. Apabila kita menggunakan media sosial dengan baik dan dengan tidak benar, maka akibat itu akan datang kepada kita sendiri. Jadi memang benar, teknologi dapat menjadi ancaman bagi pemuda Indonesia. Namun teknologi juga dapat menjadi celah untuk kita sebagai generasi, yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak dan terarah, menciptakan sesuatu yang berinovasi, masyarakat yang dapat bersaing dengan negara asing. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang hidup di era global bercita-cita satu, siap mengarungi dan menguasai era digital menuju kejayaan bangsa Indonesia. Kalau bukan pemuda Indonesia yang meneruskan perjalanan panjang serta menoreh prestasi-prestasi yang ada, tindakan suatu hari nanti kita akan menghadapi krisis energi di dunia ini. Pada saat itulah peran generasi muda sebagai penerus bangsa diuji untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini, sebab pemuda dan pemudi adalah cahaya impian di masa depan. Maka hendaklah menampilkan peran dalam berbagai hal. Tidak boleh diam dengan merasa puas atas capaian hari ini, tetapi mesti merasa indah pada masa depan. Oleh karena itu, marilah bersumpah para pemuda bangsa ini untuk menghadapi era digital. Kita harus bertindak, bukan berteori. Bekerja bukan beropini, melakukan hal kecil untuk menentukan hal besar, mengedepankan kejujuran dan menggunakan kepercayaan atas diri sendiri dan orang lain, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Jadilah perubahan yang ingin kita lihat untuk dunia ini. Jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tapi kita harus mau turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita inginkan. Saya sebagai yang menyampaikan pidato ini memberikan kesimpulan dalam pidato ini, yaitu kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus bisa memanfaatkan era digital ini untuk memajukan bangsa ini. Jangan sampai era digital ini menjadi bumerang, melukai bangsa kita sendiri, mengkhianati bangsa sendiri. Mungkin sebelum saya menutup ini, saya ingin meminta maaf kepada audiens yang telah mendengar pidato singkat saya ini. Salah kata, saya mohon maaf. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.